sebenarnya yang saya pelajari mendalam itu sebenarnya malah lukis dulu, ambil jurusan lukis seperti itu. Nah, kemudian batik ini adalah pengembangan selanjutnya. Awalnya membatik itu ya karena sejak kecil memang hobi seni, jadi hobi menggambar. Kemudian setelah lulus dari sekolah saya menimba ilmu jurusan seni rupa gitu. Nah, kemudian kenapa saya membatik ini karena sebenarnya tidak sengaja, karena sebenarnya yang saya pelajari mendalam itu sebenarnya malah lukis dulu, ambil jurusan lukis seperti itu. Nah, kemudian batik ini adalah pengembangan selanjutnya. Ibaratnya melukis itu ya modal melulu, kenapa dijual kok sulit, gimana ini. Saya mulai berpikir, kemudian saya banting setir ya, dari melukis, bukan banting setir sih, lebih ke selingkuh dalam berkarya ya. Jadi yang dulu saya fokus dengan lukis, kemudian saya kini lebih banyak untuk membatik seperti itu. Nah, terus saya di batik ini kok menemukan, selain saya bisa tetap meluangkan ekspresi, saya juga dapat kembalian atau mendapat income dari batik ini. Awal rupa-rupa batik itu tentang pikiran saya bahwa sebenarnya sederhana. Jadi karena memang karya rupa, kemudian selain karya rupa, rupa-rupa itu awalnya memang batik, karakter saya itu dulunya memang maunya itu yang bermacam-macam, jadi ya, maunya yang rame gitu ya, rupa-rupa gitu ya. Jadi tercetuslah nama rupa-rupa. Awal merintis, jadi awal produksi kemudian bisa untuk dijual itu awalnya karena saya ditugasi untuk membimbing ekstra di sebuah SMA di swasta di Jogja. Nah, yang kemudian saya membatik, saya tiap hari membatik di rumah gitu ya. Kemudian biar nanti karya saya itu bisa dicontoh anak-anak didik saya seperti itu. Setelah itu karya saya menumpuk banyak. Nah, karya saya menumpuk banyak, terus saya berpikiran kenapa karya saya ini tidak dijual gitu ya. Terus kemudian setelah karya saya tampilkan di online maupun offline, ternyata ada yang minat. Nah, dari situlah saya semakin yakin bahwa batik ini akan saya tekuni, karena selain tadi saya jelaskan tentang batik tetap bisa meluangkan ekspresi saya, dari batik saya juga bisa mendapat income atau mendapat uang dari batik. Jadi perjalanan batik yang saya alami, perjalanan itu kami
Dulu awalnya dari batik yang kontemporer, batik yang sedikit abstrak seperti itu, yang kontemporer, batik-batik yang cepet-cepet seperti itu. Nah, semakin lama perjalanan ke sini, kemudian saya batik yang belajar batik yang lebih halus lagi, Kemudian semakin ke sini, batik halus itu kemudian saya mengembangkan beberapa pewarna yang ada di sekitar dan melakukan riset di tumbuhan-tumbuhan sekitar dan sumber daya alam sekitar yang sekiranya bisa menjadi pewarna. Kemudian yang baru-baru ini saya menemukan tanah Samigaluh yang bisa untuk pewarna tadi, yang hasilnya semacam ini. Untuk batik sendiri di Samigaluh itu memang bisa dibilang cukup berat ya. Jadi ibaratnya kalau di Samigaluh ini karena pegunungan dari mayoritas masyarakat yang bertani, kemudian untuk mengubah masyarakat menjadi yang ibaratnya yang duduk kemudian mencanting itu ya cukup berat. Jadi untuk mencari pembatik di Samigaluh itu cukup sulit. Kemudian rupa-rupa batik juga menjadi potensi di wisata Ngargosari ya, di desa wisata Ngargosari. Selain desa wisata Ngargosari itu juga punya alamnya yang cukup indah, kami juga menawarkan edukasi, salah satunya kami dari rupa-rupa batik. Awalnya saya juga sendiri, jadi membatik sendiri, kemudian saya proses sendiri sampai jadi lembaran kain itu saya pasarkan sendiri seperti itu. Kemudian lama-kelamaan istri saya latih, nah kemudian jadi industri rumah tangga. Kemudian setelah itu tenaga kami nggak cukup, jadi ibu-ibu di sekitar rumah ini kami ajak, kami latih, yang kemudian nanti bisa ikut bekerja sama dan membatik di tempat kami. Setelah saya mengedukasi ibu-ibu warga dan warga sekitar, kemudian beberapa yang sudah istilahnya goresannya itu bagus, kemudian kami fasilitasi dengan peralatan misal kompor, canting dan sebagainya. Kemudian kami kasih bahan kain, kemudian ya setelah itu dicanting di rumah, digambar di rumah, yang kemudian setelah cantingan selesai bisa dibawa ke sini seperti itu. Untuk pemasaran, selain Kiwa Tengen, selain di sekitar sini, kami juga online untuk menjangkau pasar yang lebih jauh. Kami juga online seperti itu. Untuk seragam, jadi kami juga melayani partai besar maupun partai kecil. Kemudian untuk seragam kami juga ada batik yang terjangkau, kami juga bikin batik cap ya, batik dengan stem itu. Kemudian batik eksklusif juga tentunya ada. Kemudian untuk kedepannya saya
punya angan-angan bahwa kami akan membuat batik warna alam yang pewarnanya itu ada di lingkungan sekitar. Kemudian saya contohkan misalnya batik ini itu dari pewarnanya selain dari alam, dari tumbuhan, juga memakai mineral, jadi memakai tanah gitu ya. Batik ini memakai warna tanah. Nah, ini tanah yang saya ambil dari area Samigaluh seperti ini.